Oke, para pendengar setia Radio FM Peduli, sekarang saya sudah siap untuk menemani Anda bersama narasumber saya. Saya sapa dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk narasumbernya, biasanya saya memperkenalkan narasumber. Kali ini saya minta narasumbernya untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Ini kayak masuk sekolah Ya, tahun ajaran betul. baru ya. Kan baru 3 hari nih sekolahnya. Ya. Secara kita memang masih kayak anak TK. Walinya anak TK ya. Jadi saya sapa dulu ya untuk sahabat peduli semuanya, pendengar setia Radio Peduli yang mungkin masih ada yang sedikit kenal dengan getaran-getaran suara saya. Getaran suara. Kepedean ya. Jadi saya Rahma Rahim. Kalau mungkin di Radio Peduli dulu pakai nama udara Rahmalira ya. Namun saya hadir saat ini masih dengan Rahmalira juga. Tapi saya hadir di Radio Peduli khususnya di program Inspirasi di hari ini sebagai narasumber ya. Jadi saya akan memberikan banyak cerita, bukan cerita terkait pengalaman saya setelah gantung mic ya, tapi sesuai dengan tema kita di hari ini ya, karena diinspirasikan membahas banyak tentang kesehatan, tentang makanan dan juga pangan. Nah, saya hadir sebagai salah satu kader keamanan pangan nasional yang telah mengikuti BIMTEK atau bimbingan teknis selama 2 hari ya. Dan sudah diberikan sertifikat, dan setelah itu kita diamanahkan untuk bisa berbagi ilmu dengan masyarakat luas gitu. Dan alhamdulillah saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada manajemen dari Radio Peduli ya, yang sudah memberikan ruang kepada saya untuk bisa melakukan sosialisasi ya, ataupun terkait dengan informasi dan edukasi untuk masyarakat terkait dengan keamanan pangan nasional. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke materi ya, sedikit tentang bimbingan teknis ini, bahwa memang karena kan kita sifatnya relawan ya atau volunteer, jadi dari BPOM sendiri merekrut kita dari setiap komunitas ya ataupun organisasi. Nah, saat itu ya atau bulan kemarin saya mewakili salah satu organisasi ya yang ada di Kupang ya. Mohon maaf nih saya sebut Kupang karena saya ikut BIMTEK-nya di Kota Kupang di NTT. Jadi kita dari organisasi Salimah ya dikirimkan untuk beberapa anggotanya untuk ikut BIMTEK. Nah, sebelum ikut BIMTEK sendiri kita sudah dikasih pritas ya untuk Mbak Utami ya. Jadi kita ada pretest untuk ikut BIMTEK. Jadi pretest itu kita dites dulu, dikasih soal, puluhan soal ya, kurang lebih mungkin ada 50 soal. Nah, kalau nilainya minimal 70 ke atas itu baru bisa ikut BIMTEK. Oke. Jadi nggak main asal bener, dipilih sama RT, iya, dipilih sama RW tidak, gitu ya. Keluarganya RT. Saya keluarganya siapa? Saya keluarganya Cemara. Jadi perekrutan untuk relawan ini tidak asal direkrut saja. Jadi kita ikut pretest dulu. Jadi kalau misalnya nilainya mencukupi atau memenuhi kualifikasi, baru bisa ikut BIMTEK. Jadi selama 2 hari itu kita benar-benar dikasih materi ya terkait dengan keamanan pangan nasional. Bahkan kita dikasih didatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi selain dari BPOM kantor pusat, ada seorang public speaker ya yang mengajarin kita bagaimana sih bisa menjadi public speaking yang handal. Kan biasa kalau kita sosialisasi kan suka nervous, apalagi ibu-ibu kan ya. Jadi kita diajarin itu untuk itu juga. Selain itu kita diajarin juga untuk bagaimana melakukan sosialisasi di media sosial, seperti bikin video ataupun bikin semacam kayak kayak flyer begitu ya, tapi di media sosial. Jadi bisa di-share di WA, di Instagram, di Facebook, di TikTok bahkan, terus di Twitter. Jadi benar-benar kita dikasih tanggung jawab, dikasih amanah. Jadi setelah ikut BIMTEK ya kita tidak boleh berhenti pada saat itu saja. Jadi kalau BIMTEK selesai udah selesai, tidak seperti itu. Jadi kita dikasih amanah untuk
terus melakukan sosialisasi. Nah, dan alhamdulillah di hari ini eh, langkah awalnya di Radio Peduli. Nah, mungkin ada yang bertanya kok BIMTEK-nya di Kota Kupang, tapi kok malah di Parepare sosialisasinya. Nah, ini kita sebagai relawan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi, Pak, saya mau baru bilang gitu. betul. Sebenarnya BIMTEK juga dilakukan di Makassar kemarin. Tapi kan di Parepare nggak ada ya BPOM ya. Jadi biasanya di ibu kota provinsi. Jadi BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional di yang di Jakarta ataupun di kantor pusat, mereka kayak road to show gitu. Maksudnya keliling ya untuk melakukan atau merekrut kader keamanan pangan nasional ini. Nah, kemarin juga sempat sebelum di Kota Kupang, sempat di Kota Makassar juga. Jadi mereka ke beberapa daerah, diantaranya ada ke Kendari, Makassar, dan juga terakhir di Kota Kupang. Nah, kenapa kok mungkin di Kota Kupang sendiri, mungkin di wilayah sebelumnya juga yang direkrut tuh banyak emak-emak ya, ataupun organisasi wanita. Nah, karena kita tahu kan bahwa terkait dengan makanan itu kan tanggung jawabnya lebih besar ke ibu ya, ke emak-emak, itu tugas domestik mereka gitu. Jadi ya meskipun bapak-bapak tidak bisa tidak lepas tangan ya, karena kan harus saling bersinergi gitu. Tapi yang lebih kunci pokoknya itu ya, biasanya dari ibu-ibu kan. Jadi bagaimana supaya ibu-ibu dan bapak-bapak juga diedukasi terkait dengan hal ini. Sebenarnya bukan hanya orang tua saja sih, karena yang ikut BIMTEK ataupun yang jadi kader keamanan pangan kemarin juga ada dari anak-anak pramuka, ada dari Karang Taruna seperti itu. Jadi tidak istilahnya keamanan pangan ini kan bukan tanggung jawab orang tua saja, tapi bagaimana kita mengedukasi anak-anak ini juga ya, seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya untuk emak-emak saja ataupun untuk orang tua saja atau yang sudah punya anak, tapi bahkan yang masih single pun ini penting karena untuk belajar. Benar, karena setiap individu kan butuh makan. Betul. Jadi kita harus tahu, harus cerdas yang mana yang layak untuk dikonsumsi, yang tidak layak. Seperti itu, nah, Mbak Utami. Kan kita membahas tentang keamanan pangan keluarga kita. Jadi saya yakin ini pasti ada kode-kode rahasia dari BPOM gitu ya kan? Iya, benar. Kode-kode rahasia dari BPOM yang memberikan kita kode bahwa ada beberapa makanan yang tidak aman sebenarnya. Ya kan, kalau yang aman kan mungkin ya kita bisa bilang yang ada di pasar kayak sayur, buah, tapi yang tidak aman kan ini yang mungkin kita pikir aman bisa saja tidak aman nih Bu Rahma. Ya, betul. Nah, nanti akan saya kasih ada 5 kunci keamanan pangan keluarga kita. Sebelumnya saya mau kasih mukadimah ya. Bisa ke kamera ya. Ada pendahuluan ya. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, kita mau kasih jelaskan keamanan pangan seperti apa sih ya. Jadi untuk sahabat peduli, keamanan pangan itu sepanjang rantai pangan dari hulu sampai ke hilir itu adalah tanggung jawab kita bersama tentunya ya. Nah, berdasarkan strategi pembangunan global, keamanan pangan itu terkait erat dengan 2 dari 17 Sustainable Development Goals 2030 atau SDGs, yaitu ada SDG kedua, yaitu Zero Hunger. Ya, jadi di mana pangan aman berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan manusia sehingga tidak terjadi kelaparan. Jadi Zero Hunger. Jadi bagaimana supaya di dunia ini tidak ada lagi kasus kelaparan ya. Nah, selain itu ada juga SDG ketiga, yaitu Good Health and Well-being ya. Well-being. Jadi di mana pangan aman merupakan prasyarat terbentuknya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Jadi bukan asal kenyang ya, tapi harus benar-benar memperhatikan asupan gizi yang masuk ke tubuh kita. Nah, pangan beresiko menyebabkan penyakit dan dapat berujung pada kematian dan memberikan hambatan bagi pembangunan sosial ekonomi di seluruh dunia. Nah, keluarga yang sehat tentunya bisa menjadi cikal bakal masyarakat yang sehat pula ya tentunya. Dan pangan yang aman, kemudian bermutu dan bergizi menjadikan keluarga sehat. Nah, dapur ini kan center point ya istilahnya ya untuk pengolahan makanan biasanya. Jadi dapur sebagai pusat mengolah pangan itu harus mendukung adanya pangan aman,
bermutu dan bergizi. Nggak mesti harus dapurnya kayak Estetik. nah harus harus yang Ah, mahal-mahal, betul betul betul. kitchen setnya harus yang Sekian gitu ya. peralatan masaknya harus sama warnanya semua. Misalnya ada pecinta ungu harus ungu Ungu semua gitu harus Ah, pink semua betul, gitu atau ya. menggunakan alat-alat itu toolsnya itu barang-barang yang bermerek enggak seperti itu. Tapi bagaimana meskipun dengan dapur yang sederhana, tapi kalau kita tetap menjaga kesehatannya atau kebersihannya itu paling penting. Jadi nggak Betul. mesti harus ada kan biasa ibu-ibu bilang enak nih yang ngomong orang berduit Ya, yang bisa apa bisa punya peralatan yang bagus, bisa beli makanan yang enak-enak yang mahal-mahal. Padahal sehat itu nggak mesti harus mahal. Saya rasa juga pendengar setianya Mbak Utami juga tahu itu kan, karena betul. setiap hari di Ragam Inspirasi selalu diedukasi terkait itu, Iya. bahwa sehat itu nggak mesti mahal, Nggak mesti atau mahal. makanan sehat itu Betul. nggak harus mahal. Nah, kemudian ibu rumah tangga. Nah, ini sangat berperan mewujudkan pangan aman, bermutu dan bergizi dengan cara menerapkan 5 kunci keamanan pangan keluarga. Nah, untuk itu nanti kita akan masuk di sesi berikutnya ya Mbak Utami ya, terkait dengan 5 kunci keamanan pangan keluarga apa saja sih? Biar penasaran ya. Oke. Aham. Jadi nanti kita akan kembali lagi ya Mbak Utami ya. Oke, siap. Nah, untuk Anda para pendengar saya kasih satu iklan dulu deh ya untuk Anda. Jadi jangan geser-geser frekuensi, tetaplah di Radio Peduli Pare-Pare. Oke, nah tadi ada yang disimpan infonya dari narasumber kita. Silahkan nih Bu Rahma, kita lanjut lagi infonya. Jadi kita lanjut kemana ini? Lanjut ke ini ya. Jadi mengenal resiko bahaya pangan ya. Jadi tadi dikatakan bahwa ada 5 kunci keamanan pangan keluarga. Yaitu yang pertama membeli pangan yang aman. Kemudian yang kedua menyimpan pangan secara aman. Yang ketiga memasak pangan sampai matang. Yang keempat menjanjikan pangan secara aman. Dan yang kelima menjaga kebersihan. Nah, jadi ada 5 kunci ya tadi yang memang harus bapak ibu-ibu ya khususnya yang harus diperhatikan ya. Namun sebelum kita masuk ke 5 kunci ini ya, kita harus tahu dulu nih terkait dengan resiko bahaya pada pangan ya. Jadi untuk langkah awal ini kita mengenal dulu resiko bahaya pada pangan. Nah, ini ada 4 ya resiko yang kerap sekali terjadi di pangan kita ya. Yaitu yang pertama bahaya biologi. Kemudian yang kedua bahaya kimia, yang ketiga bahaya fisik, dan yang keempat bebas bahaya. Ini yaitu pangan yang aman adalah pangan yang bebas bahaya tentunya ya. Nah, jadi yang ketiga ini yang paling penting yaitu bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik. Nah, jadi yang ketiga ini apa saja sih yang dimaksud ya? Nah, untuk yang pertama nih untuk rekan Tami dan juga pendengar setia Radio Peduli, yang pertama ada bahaya biologi ya. Jadi bahaya biologi ini dapat berupa mikroba. Mikroba bisa berupa bakteri, kayak kemudian yang di kayak yang dipakein pupuk gitu ya, pupuk non organik. enggak, maksudnya yang bisa biasa terkontaminasi biasanya karena makanan mungkin sudah mau basi. Oh, yang Atau seperti karena itu. pengelolaannya tidak bersih, jadi bisa Oh, oke, oke. terkontaminasi dengan bakteri. Oke. Selain bakteri ada kapang, ada kamir dan virus serta parasit ya. Nah, jadi ada bahaya biologi itu bisa berupa mikroba dan parasit. Kemudian pertumbuhan mikroba atau kuman ini bisa menyebabkan pangan menjadi rusak ya, sehingga tidak layak untuk dimakan atau dikonsumsi, dan ya justru dapat menyebabkan keracunan pada manusia, bahkan bisa berujung kematian seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita ingat ya, ada warning ini khusus mikroba atau kuman ini dapat berkembang biak pada pangan kita. Nah, jadi mau pangan seperti apapun itu bisa berkembang biak kalau kita teledor dalam mengelola ataupun menyimpan makanan. Jadi meskipun awalnya makanan kita sehat, Betul. tapi kalau kita salah cara pengelolaannya atau penyimpanannya, ini bisa membuat mikroba ataupun kuman berkembang biak di pangan kita gitu. Nah, berkembang biaknya mikroba dipengaruhi oleh ketersediaan makanan, tingkat keasaman, kemudian
waktu, Lingkungannya juga ya, tempatnya. betul, waktu juga penyimpanannya udah berapa lama, kemudian suhu. Nah ini yang paling penting juga suhu, kemudian oksigen dan air. Nah untuk eh, poin yang berikutnya nih untuk Mbak Utami ya. Jadi food ataupun makanan mikroba lebih mudah tumbuh pada ikan. Ikan dibandingkan pada buah dan sayur. Ya, jadi kalau misalnya untuk makanan mentah ternyata jenis makanan ikan itu maksudnya ikan ya, itu mikroba bisa lebih mudah tumbuh pada ikan dibandingkan dengan buah dan sayur ya. Itu kenapa Kemudian sering terjadi keracunan ikan ya? nah betul Ya ya. kan? Kadang ada yang matanya udah merah ya. Masih dibeli. Mungkin Lalu ikannya kemudian begadang. disimpan lagi. Kurang tidur ikannya ya. Betul, seperti itu. Makanya jadi bukan manusia aja yang nggak bagus untuk begadang ya kata Kita ikan juga. Bang Haji Romaira. Sama ikan juga nggak boleh. Ikan juga nggak boleh. Bercanda ya untuk sahabat peduli. Kemudian tadi food ya atau makanan. Kemudian ada tingkat keasaman ya. Jadi tadi mohon maaf tadi ada singkatan FATTOM. Jadi FATTOM. Nah, FATTOM ini tadi yang pertama F itu food atau makanan. Tadi udah dikatakannya bahwa makanan yang mudah tumbuh mikroba itu ada pada ikan. Kemudian A, di huruf A ini ada acidity. Acidity ini atau tingkat keasaman, acid ya. Exitnya. Tingkat keasamannya. Iya. Nah, jadi mikroba itu lebih mudah tumbuh pada suhu dibandingkan dengan yogurt misalnya. Jadi kalau yang asam-asam mungkin bisa lebih awet kali ya. Iya, Seperti iya. itu. Siap. Jadi tingkat keasamannya. Kemudian yang berikutnya ini contekannya gede banget. Banyak ya contekannya ya, padahal udah Ini lewat sahabat- ini ulangan ya. Ini sahabat peduli nih pasti lihat nih. Ini Bu Rahma nih contekannya segede gaban ya. Oke, Kemudian ada siap. T tadi atau time atau waktu. Waktu penyimpanan tadi Nah, ya. begitu. Jadi kuman ataupun mikroba itu bisa berkembang biak dengan sangat cepat dan mereka membelah diri setiap 20 menit loh. Iya. Setiap 20 menit. Contohnya misalnya susu cair menjadi busuk setelah dibiarkan selama 3 sampai 4 jam pada suhu ruang. Suhu ruang itu biasanya sampai 25 derajat Celcius ya. Iya, kisaran itu kalau di pare-pare ya. Begitu ya. Jadi 3-4 jam itu lewat itu mungkin sudah tidak aman untuk dikonsumsi Iya. kalau berada di Suhu ruang. suhu ruang. Ini khusus untuk makanan yang siap saji, yang siap santap, Yang kayak ultra proses yang sudah diproses terus dikasih masuk ke dalam kemasan. yang sudah dimasak gitu. Kemudian ada tiang kedua, temperatur atau suhu. Jadi pada umumnya mikroba itu membutuhkan suhu 5 sampai 60 OSI atau zona bahaya untuk berkembang biak. Oleh karena itu kita harus menyimpan pangan pada suhu yang tepat. Jadi kalau misalnya suhu 5 sampai 60 derajat itu rentan untuk berkembang biak nih mikroba itu ataupun kuman itu ya. Kemudian ada di huruf O. O itu oksigen ya. Jadi keberadaan oksigen bakteri aerobik dan kapang ya atau jamur memerlukan oksigen untuk tumbuh. Seperti itu. Jadi kalau yang kedap dikemas di kemasan yang kedap udara sih masih aman untuk tapi beberapa kalau sudah waktu. dibuka itu yang jadi masalahnya. Biasanya kalau sealernya udah atau tutupannya udah Terbuka. segelnya udah terbuka, terus masih ada sisa, itu sebaiknya dimasukkan di lemari pendingin atau di kulkas. Dan itu juga bagusnya sih Mbak Rahma ya, dimasukkan ke dalam kotak lagi gitu, Iya, jar lagi benar-benar. supaya tidak Betul. terkontaminasi sama makanan-makanan lain dalam Ya, kulkas. nah itu juga nanti yang akan kita sampaikan bagaimana cara menyimpan makanan di dalam kulkas. Oke, kita Mungkin- ke pengolahan dulu bagaimana? Iya betul. Bagaimana Kita masih ke caranya M dulu ya. Oke. Ini terkait dengan air tadi. FATTOM ini masih ada di huruf terakhirnya yaitu huruf M, yaitu air ya atau moisture ya atau air. Nah mikroba itu membutuhkan air untuk tumbuh. Oke. Jadi contoh kayak misalnya daging segar itu lebih cepat rusak dibandingkan dengan dendeng. Oke, Nah, ya. karena dendeng kan sudah melalui proses pengeringan. pengeringan ya. Makanya biasanya kalau makanan-makanan kemasan kan mereka
kering-kering ya biasanya Hmm. gitu. Kalau yang basah memang lebih cepat rusak ya. Oke, saya rasa juga kalau pendengar setianya Mbak Utami ini pasti tahu ya, udah sering ya mungkin Mbak Utami juga sampaikan ya terkait dengan bagaimana penyimpanan pangan yang benar, yang sehat untuk dikonsumsi ya. Nah, tadi kita sudah ke bahaya biologi ya untuk Mbak Utami. Sekarang kita ke mohon maaf nih, ini yang nonton ya live-nya It's mungkin okay, it's okay. bener-bener contekannya segede gaban ya. Nah, yang kedua bahaya kimia. Tadi kan bahaya biologi ya untuk Oke. rekan Utami, yaitu bahaya bahaya biologi itu Mhm, ada mikroba dan parasit mhm. ya. Kalau teman yang parasit itu kayak bahaya juga. Semuanya bahaya ya kalau yang nggak harusnya ada terus diada-adain ya. Antara ada dan tiada. Oke. Bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini merupakan bahan kimia yang tidak dikehendaki ada dalam pangan. Mhm. Bahaya kimia itu meliputi ada 5 nih ya untuk Mbak Utami. Yang pertama, racun alami dari pangan. Oke. Nah ya, Oke, mungkin oke. pernah dibahas juga ya di Pernah, inspirasi ya. pernah. Jadi racun alami dari pangan itu Dia ada bisa jadi seperti, racun gitu ya ketika dia bener. diolah dengan tidak Iya, benar. misalnya nih, contohnya nih racun alami dari pangan yaitu ada racun jamur, racun singkong. Singkong biasanya kalau kita pernah nih mungkin sahabat peduli makan singkong yang pas sudah diolah kok rasanya pahit. Oh, Pahit atau kayak ngaret gitu ya, oh, karet. Nah, ternyata di singkong itu memang ada mengandung racun juga. oke. Jadi kalau misalnya pas sudah direbus singkongnya terus rasanya pahit, sebaiknya jangan dikonsumsi lagi karena itu sudah ada racunnya. Jadi makanya dikatakan racun alami dari pangan. Jadi justru pangan itu yang mengandung racun alami itu tadi ya. Kemudian racun ikan buntal. Oke, Nah, oke, kita oke. tahu kan Iya, kalau untuk pengolahan ikan buntal ini memang butuh keahlian khusus sih ya. betul. Dan itu Ah. cuman ada pakai lisensi. Mhm. Pakai Kalau kayak di lisensi. Jepang begitu Ada. kan, iya. Kalau di Indonesia memang Nggak tahu butuh, ada apa enggak ya. karena lumayan fatal loh juga untuk Betul. keracunan ikan buntal ini Aha. ya. Kemudian racun gadung ya. Kemudian yang kedua ada cemaran bahan kimia dari lingkungan. Kalau tadi dari dari bahan alami sendiri ya, racun alami dari pangan sendiri. Mhm. Nah, ini ada cemaran bahan kimia dari lingkungan. Jadi seperti limbah industri, asap kendaraan bermotor, kemudian ada residu pestisida tadi yang dikatakan Iya. Mbak Utami ya. Jadi Oke. untuk racun serangga ya, misalnya untuk membunuh serangga di tanaman, Tanaman. itu ternyata ada residunya yang nempel di buah misalnya, di Mhm. sayur. Jadi ini bisa berbahaya juga. Kemudian jadi itu tadi ya residu pestisida pada hasil pertanian, kemudian deterjen, logam berat pada peralatan masak. Nah, ini pernah dibahas juga pasti ya. Misalnya menggunakan anti lengket. Anti lengket yang sudah rusak masih dipakai Nah, gitu itu ya. jadi itu bisa mengkontaminasi pangan kita pada saat diolah. Kemudian cat pada peralatan makan dan minum. Oke. Jadi mesti harus perhatikan itu. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran. Ya, jadi apapun itu Semacam garam, bukan? bisa, atau penggunaan pewarna. pewarna, oke. Jadi ada penggunaan pewarna atau pengawet, Aha. kemudian pemanis yang berlebihan. Oke, 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 oke. Ya. Jadi Siap. jangan kayak kita nih udah manisnya berlebihan ya. Iya, ditambah 2 deh kita duet ya kan. Jadi manisnya tuh Overcook ya kita. well done banget. Udah kayak daging ya kita ini. Oke. Kemudian yang keempat, tadi kan dikatakan nih, jadi penggunaan pewarna boleh-boleh saja. Tapi Boleh. kalau udah berlebihan, itu bisa menjadi merusak pangan. Kemudian pemanis yang berlebihan juga. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, seperti boraks, formalin, Oke. rodamin B, metanil yellow. Terus yang kelima adalah cemaran akibat pengolahan pangan. Nah, contohnya ada akrilamida, asam lemak trans, benzoapiren, kemudian senyawa hasil degradasi minyak goreng, ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke kemana nih? Kita Kemana nih? lanjut ya.
penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan seperti formalin ya, itu biasanya saya singkat-singkat aja mungkin ya karena durasi kita. Jadi saya singkat nih, seperti formalin itu biasanya ada di mie basah ya, Mbak Utami. Jadi di mie basah, di tahu biasanya ya. Oke. Ada ikan juga biar awet ya. Mhm. Kemudian kegunaan Bakso, sebetulnya betul biasanya kan. bakso berformalin. Padahal itu biasanya kan untuk kayu, tekstil, lem, mengawetkan mayat dan organ tubuh. Jadi memang tidak aman, sama sekali tidak aman untuk makanan. Jadi bila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Ini untuk formalin. Kemudian untuk boraks ya, boraks atau blank atau pijar atau air ki ya. Jadi kalau disalahgunakan untuk kerupuk biasanya nih, kerupuk, bakso, mie basah, siomay atau lontong bahkan ya, ketupat, kulit pangsit dan lain-lain agar tekstur lebih kompak atau kenyal gitu. Nah, bila dikonsumsi secara terus-menerus juga dalam jangka waktu panjang, ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Kemudian ada rodamin B. Rodamin B ini kalau disalahgunakan biasanya disalahgunakan untuk kerupuk, terasi dan pangan jajanan yang berwarna merah ya. Nah, kegunaan sebetulnya itu pewarna sintetis pada industri tekstil dan kertas. Tapi kalau misalnya digunakan di pangan, ini bila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Dan yang terakhir ada methanol yellow. Ini lagi-lagi bisa di kerupuk, mie dan pangan jajanan yang berwarna kuning. Ya, yang harusnya untuk pewarna untuk bahan sintetis pada industri tekstil, justru malah dikasih ke makanan. Ini juga sangat-sangat berbahaya ya. Oke, sekarang kita ke ini yang paling penting juga nih Mbak Utami ya. Perhatikan label pewarna untuk pangan. Jadi harus tahu ada kode khusus ya yang memang cocok untuk pangan. Nah, itu yang pertama ada nomor indeks pewarna atau color index atau CI atau CI ya. Terdiri dari 5 digit ya, 5 digit. Kemudian yang kedua, tulisan pewarna pangan yang ditulis dengan huruf besar berwarna hijau dalam kotak persegi panjang berwarna hijau sebagai berikut. Misalnya tertulis pewarna pangan. Nah, contohnya seperti ini. Kelihatan gak sih? Majuin dikit coba. Oke, bisa lah ya di stop nanti kalau selesai di stop. Ya, jadi biasanya kalau di pewarna makanan ada tertulis seperti ini. Oke. Jadi biasanya warna hijau gitu. Pewarna pangan. Nah, jadi ini yang boleh untuk pangan gitu. Kemudian yang ketiga logo huruf M dalam suatu lingkaran berwarna hitam. Jadi ada logo huruf M seperti ini. Mungkin bisa dilihat ini di botol ada contoh logo huruf M. Jadi ini aman juga. Mungkin bisa dilihat ya. Nanti di post aja ya para pendengar. Boleh, Jadi kalau boleh. selesai nanti siaran langsungnya Tami Save bisa kalau mau dilihat ulang Boleh. di post aja gitu. Terus diperbesar, di zoom bahasanya. Di zoom ya. Oke. Jangan saya yang di zoom. Saya sudah zoom. Aduh, saya narasumbernya lawak banget ya. Biar nggak serius-serius amat ya. Betul. Terus yang keempat, nama pewarna pangan. Jadi ada beberapa nih yang dibolehin ya, yaitu ada eritrosin, ada tartrazin dan lain-lain. Kemudian yang kelima, komposisi unit produk campuran. Yang keenam, isi neto. Yang ketujuh, kode produksi. Ini paling penting juga. Yang kedelapan, jenis pangan dan takaran penggunaan dalam pangan. Yang kesembilan, nomor pendaftaran produk ya, bisa dari BPOM RIMD atau BPOM RIML. Kemudian yang ke-10, nama dan alamat perusahaan. Nah, ini yang biasanya yang suka mengonsumsi makanan kemasan ya, ini harus tahu nih apa nih yang tertera di kemasannya misalnya ya. Kemudian kita ke bahaya fisik nih untuk Mbak Utami. Bahaya fisik adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan. Bisa jadi seperti staples ya. Pernah gak sih beli nasi kuning misalnya yang dijepret ya, dijepret pakai staples. Nah, kadang besinya itu ada ternyata pas kita buka ternyata masuk ke dalam nasi kuningnya misalnya. Jadi ya bisa berupa batu juga, batu atau kerikil. Biasanya kalau di pangan seperti beras ya. Jadi kalau misalnya dicuci benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai ada batu atau kerikil ya. Kemudian pecahan gelas atau kaca. Nah, ini bahaya juga. Kemudian logam, terus ada potongan plastik, rambut. Ya, rambut yang biasa juga ya. Kadang kita sendiri juga mengolah, kadang masih ada rambut kan. Iya betul. Saya nemu makanan. kemarin kebetulan pas. Ya udah kalau lapar ya udah makan aja bismillah ya. Bismillah gitu. Rambutnya harus dilihat nih.
Rambutnya sama panjang nggak dengan yang masak? Atau rambutnya yang masak Warna apa? ternyata lurus, rambut yang didapat keriting gitu kan? Ini harus jadi pertanyaan. Mencurigakan Ini rambut ya. dari mana gitu ya? Apakah dari genderuwo atau mana? Nah, kemudian kuku. Kuku, oke. Makanya, jadi ibu-ibu harus perhatikan juga. Jadi kalau misalnya yang cenderung rambutnya gugur, sebaiknya mungkin diikat ya, atau pakai hijab ya kayak kita ya. Mhm. Betul. Terus ditutupin gitu kan. Shower cup bisa nggak sih? Bisa sih sebenarnya, emang Tapi standarnya kan harus pakai shower cup, terus kemudian pakai ada tuh masker yang khusus di mulut Masker, ya. aja gitu. Ya saya nggak tahu apa namanya ya, tapi biasa Iya, lihat iya. tuh ya kan, yang di mulutnya biasanya standarnya ya. Bener, betul. Terus kuku harus perhatikan. Mama nih kalau apalagi yang pelihara kuku panjang ya. Mhm. Jadi keingat Yang punya seseorang. yang punya anak bayi juga ya. Nanti malah pada saat mengolah kan kukunya kepotong, misalnya atau patah, terus masuk ke makanan ini bahaya juga. Oke. Kemudian serangga mati. Nah, ini biasa juga ya, tuh. jangan sampai, saya salah satu doa ya Mbak Rahma, Mhm. kalau saya makan di luar dari rumah saya, meskipun saya juga kadang ya nggak tahu ya kalau kita masak sendiri, Aha. takut banget saya nemu-nemu binatang-binatang. Takutnya Ya, pas Kak. pas ngaduk mie ayam terus ada potongan gajah di situ kan. Bisa jadi gitu ya kan, atau ada taring harimau ya kan, nggak ada gitu yang lebih Serangga ekstrim. mati sih biasanya. Serangga mati ya untuk pendengar ya. Oke, Jadi lanjut. benda-benda ini kalau termakan ini dapat menyebabkan luka pada mulut dan juga bisa pada saluran pencernaan. Jadi kalau misalnya kayak lemper ya biasanya pembungkus daunnya tuh jepret ya biasanya tuh. Iya, Nah itu kalau dibuka harus hati-hati. betul. Nah ada baiknya sih mungkin yang memproduksi makanan seperti ini mungkin bisa diganti pakai tusuk gigi Iya. misalnya ya. Yang kayak nasi-nasi itu bagusnya mungkin pakainya karet aja ya. Gelang karet ya Gitu. kan keterlaluan tuh kalau gelang karet terus masuk ke makanan terus ketelan ya. Masa nggak kelihatan? Itu lapar atau apa gitu, gitu ya, ya. keterlaluan laparnya Bener. ya. Terus di nasi biasa ada nemu rambut ya seperti itu. Oke, jadi sekarang kita ke 5 kunci ya untuk maksudnya kunci beli pangan yang aman ya. Oke. Jadi terkait dengan 5 kunci keamanan pangan tadi ya. Jadi ada kita ke ini dulu deh ya karena waktunya juga tidak banyak ya, mungkin kita akan buka sesinya juga nih. Yang Beberapa pengen nanya pertanyaannya. bisa. Jadi kita langsung aja ke 5 kunci keamanan pangan ya. Jadi kunci yang pertama jagalah kebersihan. Mhm. Ya, jadi yang paling penting juga kita suka abai nih untuk Mbak Utami, yaitu kita kadang mau mengolah makanan tidak cuci tangan. Seperti itu. Betul. Asal ngambil makanan bahan-bahannya tapi kita lupa cuci tangan. Mungkin kita pikir makanan juga toh nanti akan dicuci juga kan. Tapi kita harus cuci tangan ternyata. Jadi yang pertama itu jagalah kebersihan. Jadi ini poin pertama dari 5 kunci keamanan pangan kita ya, yaitu cucilah tangan sebelum dan sesudah mengolah pangan. Kemudian cuci pakai sabun ya tentunya ya. Kemudian cucilah segera peralatan memasak setelah digunakan. Jadi jangan kalau misalnya nanti malam mau masak lagi nih buat makan malam. Iya, Udahlah disimpan. jangan dicuci aja lah dulu ya misalnya Wow. teflonnya. Itu nggak boleh. Jadi setelah selesai masak sat di dapur Iya. harus langsung dicuci. Betul. Kemudian biasa cobakan juga deh. Emak-emak biasanya biasa ya. Kalau kita yang suka makan sanggara pepek ya. Ini kan, Sanggar pesannya dulu yang dipencet kan sebentar. Setelah simpan. dipakai buat gepengin Pisang. pisang, akhirnya kan tidak kotor ya, dilap-lap aja nanti bisa pakai lagi buat sambal. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi Meskipun harus terlihat bersih ya Bu Rahma betul, ya. Betul. Saya bingung ini panggilnya ibu apa mbak ya? Panggil adek ya? Adek boleh. Adek, oke, Dek Rahma ya. Tante lah. Aduh, maafkanlah narasumber saya yang Udah lawak jadi banget ya para tante-tante ya. pendengar. Jadi kemudian jagalah area dapur dan pangan dari serangga, hama dan juga binatang lainnya. Ataupun ada yang punya binatang peliharaan ya, seperti kucing atau anjing. Kalau bisa sih Ada yang pelihara biawak loh. ya ada. Ada, Tokek ada yang pelihara biawak. Buaya ada ya, buaya darat. Itu tanpa sengaja biasanya dipelihara. Oke, ini kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena ini untuk mengurangi jumlah kuman berbahaya yang tersebar luas di tanah dan air, serta dapat terbawa oleh manusia ataupun hewan. Nah, jika tidak dilakukan,
Kuman ini dapat mencemari pangan dan bisa menyebabkan sakit. Kemudian kita ke kunci yang kedua. Tadi adalah jagalah kebersihan. Yang kedua yaitu pisahkan pangan matang dari pangan mentah. Nah, ini penting. ya kan, kalau dibersihin itu kadang kita abai ya. Iya betul. Dicampur aja gitu, digodok, apalagi kalau buru-buru dari pasar. Benar. Ya kan. Langsung dimasukin semua satu kantong ya. Padahal ini tidak boleh ya. Jadi kita harus memisahkan pangan mentah seperti daging sapi, daging unggas dan hasil laut dari pangan yang sudah matang. Jadi ini khususnya ke apa ya? Selain pada saat mungkin kita berbelanja di pasar ya. Biasanya kan kita beli daging, beli ikan, terus nanti pulangnya mau beli mie ayam misalnya ya. Nah, kalau bawa keranjang sendiri ya sebaiknya sih memang dipisahkan, jangan disatukan. Kemudian kita harus menggunakan peralatan yang terpisah atau cuci peralatan yang telah digunakan untuk mengolah pangan mentah sebelum mengolah pangan yang matang seperti pisau dan talenan. Oke, Jadi, betul. Mungkin Mbak Utami juga menerapkan ini di rumah ya. Jadi Pisaunya juga saya betul. pisah. Jadi talenan untuk daging, ikan, Ya, pokoknya daging-dagingan ayam, beda. beda sama sayur-sayuran. Atau mungkin kalau misalnya mau memotong kue bolu misalnya, atau kayak buah-buahan yang untuk mau bikin es buah misalnya, itu memang harus dipisah. Jadi Paling jangan, penting sih memisah antara daging lah, intinya daging gitu. Bener. Karena meskipun bersih-bersih itu Mbak Rahma, tapi kita pasti kotor. Pasti ya, ada keraguan. bekas-bekas. Iya betul, baunya, aromanya Bener, juga itu biasanya ya. apalagi kalau kita punya talenan plastik, Nah, biasanya tuh aromanya masih tersisa tuh aroma daging-daging yang tidak sedap gitu. betul. Jadi memang sebaiknya nanti emak-emak di rumah ini bilang lagi, ih beli talenan 2 lagi berarti. Murah Bu, talenan. Kalau tidak mau pakai bangku-bangku, tahu tidak Bu? Bangku-bangku bahasa Indonesianya apa ya sih, dari yang dari kayu? biasa Apa dari potongan kayu Nah, ya. tinggal bisa juga loh. Sebenarnya Mbak Rahma nggak usah dikasih kayu, bawanya tinggal talenannya itu aja. Betul. Papannya aja kita ganjal aja pakai lap. Benar. Hak lagi kan. Itu seperti kalau ibu-ibu itu. emang harus kreatif. Oke, jadi kalau misalnya mau sehat sih nggak mesti ngeluarin budget berlebih sih ya. Iya betul, kitanya Talenan saja juga sih murah-murah kok, 20.000, 30.000 ada kok. Iya, ada bahkan yang satu set emang sama pisaunya. Nah, itu dia. Gitu kan. Tinggal bisa kok Bu nabung 2.000 sehari. Serius. Ya, nanti Bisa kalau dapetin Anda satu mau set. silahkan hubungi rekan. Linknya ya di bawah ini. Ini promosi ya, ujung-ujungnya mengandung iklan. Ada iklannya ya. Aduh. Oke, jadi itu yang penting ya. Kunci yang kedua, pisahkan pangan matang dan dari pangan yang mentah ya, termasuk juga dengan peralatan yang digunakan. Kemudian tempat-tempat yang udah misalnya apa sih kayak kotak-kotak makanan Kontainernya gitu. Betul. Yang ketiga, masaklah dengan benar. Nah, ada kan yang bilang apa sih maksudnya masak baru dengan saya benar? mau bilang. Mungkin ibu-ibu di rumah yang bagaimana itu Iya, masak iya, iya, masak iya. pangan, perasaan benar semua ya. Kalau sudah mengepul asapnya atau Iya, sudah iya, mendidih iya. sudah benar ya. Padahal masaklah pangan dengan benar, terutama daging sapi, daging unggas, telur dan pangan hasil laut. Jadi rebus ini harus benar-benar matang. Jadi rebuslah pangan seperti sup sampai mendidih dan usahakan agar suhu mencapai di atas 70 derajat Celcius. Gitu. Nanti mak-mak di rumah bilang lagi, ini mesti pakai pengukur suhu kah? Enggak. Kalau mau memastikan itu sudah panas atau tidak, Anda taruh aja gitu. Apa ya bahasanya? Intip aja kalau sudah mengepul ke muka panas. Ya. Itu tips saya para pendengar. Jadi kalau airnya udah gluduk gitu dan ya, sudah mendidih. aroma panasnya sudah kena ke muka, nah mendidih. Insya Allah itu udah dijamin di atas 70 derajat Celcius ya. Jadi ini untuk daging, usahakan cairannya sampai bening. Kalau merebus daging ya. Oh, jadi Kadang ya memang biasa kalau kita lihat video-video orang yang mengolah daging ya, resep-resep yang mengolah daging, biasa kalau rebusan pertama itu kan dibuang. Ya, yang ada kayak kotorannya gitu, Iya. yang mengeluarkan kotoran sendiri. Biasa masih warna keruh ya. Iya, Itu betul. kan masih ada sisa-sisa darahnya misalnya. Jadi sebaiknya memang rebusan pertama dibuang gitu. Ya, jadi kalau untuk daging memang usahakan cairannya sampai bening, tidak berwarna merah muda. Karena itu berbahaya. Jadi agar lebih meyakinkan ya. Nah, ini ternyata bisa menggunakan termometer. Bisa sih, cuman saya nggak tahu di Boleh. Pare-Pare ada nggak sih termometernya. Jadi itu saja tadi tips dari Tami. Kalau sudah menguap ke muka kita itu sudah panas. Benar. Udah benar-benar panas. Tapi kalau belum,
sebaiknya Tunggu direbus lagi, lagi, betul. ditambah apinya mungkin ya kalau Anda menggunakan kompor gas Mhm. ya ditambah lagi untuk maksimalnya. Nah, kenapa harus memasak dengan benar ya? Karena memasak pangan dengan tepat dapat membunuh kuman berbahaya. Jadi pangan yang dimasak dengan suhu minimal 70 derajat Celcius itu dapat memberi kepastian pangan aman untuk dikonsumsi. Nah, pangan yang benar-benar harus diperhatikan adalah daging, terutama daging cincang ya. Jadi daging panggang utuh dan juga potongan daging besar gitu ya. Kemudian kunci yang keempat adalah jagalah pangan pada suhu aman. Jadi setelah tali menjaga kebersihan ya, kemudian memisahkan pangan matang dan dari pangan mentah, kemudian memasak dengan benar. Yang keempat ini menjaga pangan pada suhu aman. Jadi jangan sampai kita membiarkan pangan yang telah dimasak berada pada suhu ruang lebih dari 2 jam dan pertahankan pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita sudah memasak ya, terus misalnya tidak langsung dimakan, itu kalau misalnya lebih dari di suhu ruang maksudnya lebih dari 2 jam, jadi pertahankan pada suhu 60 lebih dari 60 derajat Celcius. Maksudnya kalau misalnya tidak langsung dimakan 2 jam itu sebaiknya dimasukkan ke lemari pendingin. Seperti itu. Kemudian simpan segera pangan yang cepat rusak di dalam lemari pendingin atau kulkas. Kemudian yang berikutnya, jangan menyimpan pangan terlalu lama di dalam lemari pendingin. Ada biasa ibu-ibu ya sudah masuk di dalam kulkas, terus dikeluarkan dipanasin ya. Terus kemudian tidak habis masih ada dimasukkan sisa. lagi. Nah itu dia syaratnya tuh harus cuman 1 kali aja dipanasin. 1 kali dalam setiap suhu. Jadi kalau misalnya udah keluar dari kulkas, terus dipanasinnya cuma bisa 1 kali saja. Itu pun harus dipanasin sampai mendidih kalau dia berkuah ya. Dan itu pun sebenarnya nggak bisa semuanya ya Bu Rahma ya. Kalau memang dipikir tidak habis sekali panasin itu, mungkin bisa dibagi. Oke, cocok. Jadi yang mau dikonsumsi saja dikeluarin dari lemari es. Jadi kalau misalnya ada sisa setengah panci, yang setengah panci jangan dipanasin semua, dikeluarin semua. Kalau Yang memang dirasa cukup-cukupnya itu tidak habis nanti dikonsumsi, jadi secukupnya saja. Nah, jadi memang ada waktu penyimpanan juga untuk makanan siap santap ini untuk di lemari es. Nah, itu sebaiknya sih maksimal 3 hari di dalam tergantung lemari jenis es. makanannya sebenarnya Itu ya. yang siap saji, Iya. siap makan gitu. Apalagi misalnya berkuah kayak soto, bakso, mie ayam itu ya. Jadi kalau sudah lewat 3 hari sebaiknya tidak dikonsumsi lagi. Oke. Kemudian jangan mencairkan pangan beku pada suhu ruang. Misalnya mau mengolah daging, keluar dari freezer itu ada Tahapnya. ada tahapnya seperti itu. Jadi setelah di freezer mungkin ditaruh di chiller dulu. Chiller dulu. Setelah itu baru di Suhu thawing ruang. ya. Bisa dicairkan di microwave ataupun bisa di suhu ruang. Nah, Oke. kemudian mengapa menjaga pangan pada suhu aman ini penting? Karena kuman dapat berkembang biak dengan cepat pada suhu ruang. Jadi kalau misalnya di suhu ruang itu gampang sekali. Apalagi kalau sudah lewat 2 jam ya, 2 jam ke atas itu udah tidak aman lagi kalau tidak dimasukkan ke lemari pendingin. Nah, dengan menjaga suhu di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius, maka pertumbuhan kuman bisa lebih lambat atau bisa terhenti. Nah, beberapa kuman berbahaya ini dapat tumbuh pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Kunci yang terakhir yaitu gunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, ini untuk mencuci ya. Oke, paham. Jadi bukan hanya air yang kita minum langsung saja, tapi memang untuk mengolah makanan itu ataupun mencuci harus air bersih seperti itu. Jadi gunakan air yang aman, seperti airnya harus bersih, jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Kemudian pilih bahan baku yang segar dan bermutu. Kemudian yang ketiga, cucilah buah dan sayuran yang dimakan langsung menggunakan air minum. Misalnya kayak apel mungkin ya, wortel, ada yang suka lalapan juga, kayak selada, kemudian biasa kol juga ya untuk Kol lalapan. biasa apa tuh namanya kacang panjang biasa, terong, Iya. terong bulat-bulat kecil itu biasa kan jadi Betul, lalapan jadi beberapa lalapan. orang kan. Kalau kita orang Bugis kan biasa kurang suka Kurang dengan suka makanan ya, mentah ya. mentah, Tapi ada beberapa juga yang suka. memang betul. Jadi kalau kita orang Bugis biasanya direbus ya Iya, atau direbus dikukus. dulu kita sebelum jadi lalapan. Tapi kalau misalnya yang suka mentah harus dicuci air
minum. Nah, jadi cuci dulu pakai air biasa, Mhm. air keran, Iya. lalu kemudian dibilas pakai air bersih, Ah, air atau minum. air minum. Oke, Air paham minum, deh. air mineral atau air yang biasanya rebus air ya, pakai air yang sudah direbus. Seperti itu baru bisa. Nah, untuk makanan yang menjadi garnish atau hiasan itu harus dicuci juga. Biasa kan ada yang bilang kan tidak dimakan. Ya, misalnya hiasan tomat atau cabai yang Oh iya iya, yang dibentuk-bentuk dibentuk-bentuk bunga gitu gitu ya, kan. di carving gitu. Itu kan biasa ada yang bilang ngapain kan dimakan Oke, juga, oke, tapi oke. itu harus tetap dicuci dengan air bersih dulu atau air minum. Oke, Seperti tetap itu. 2 tahap seperti yang tadi Iya, yang dimakan mau ya. makan atau tidak tetap harus. Jadi ini harus diperhatikan meskipun dia sifatnya hanya pemanis ataupun garnish saja. Nah, mengapa demikian? Karena bahan baku termasuk air dan es ini dapat terkontaminasi oleh kuman dan bahan kimia yang berbahaya. Nah, racun dapat terbentuk dari pangan yang rusak dan berjamur. Oleh karena itu, memilih bahan baku dan memberikan perlakuan sederhana seperti mencuci dan mengupas kulit buah, sayur ini dapat mengurangi resiko. Seperti itu. Oke deh. Nah, kita sudah sampai nih ternyata di akhir perjumpaan kita. Jelas, aman, saya yakin ya. Jelas banget ini penjelasannya ya sama Mbak Rahma. Kalau gitu. kurang jelas apalagi ini udah nanti saya berikan yang kayak baliho. Baliho caleg ya. Nanti bawa baliho caleg ya. Nanti dikira bukan narasumber tapi mau kampanye, bahaya ini ya. Dan jangan pilih saya ya karena saya bukan caleg. Oke, Bu Rahma, di akhir perjumpaan kita apa yang sangat urgensi sekali disampaikan ya sebagai kadar keamanan kadar keamanan pangan nasional terkait kalau saya sih concern ke pola makan masyarakat Indonesia, ya kan? Yang penting makan kan orang Indonesia tuh, makan. Iya. Yang penting makan, yang penting kenyang, tidak memperhatikan nilai gizi dan kawan-kawannya. Apa yang ingin disampaikan oleh Anda gitu? Iya. Sebenarnya kita juga tidak bisa pungkiri bahwa terkait dengan keamanan pangan kita itu memang berkaitan erat juga dengan tingkat perekonomian. Betul. Jadi dengan lingkungan yang kumuh ya. Jadi masyarakat yang berada di bawah rata-rata, misalnya di bawah garis kemiskinan misalnya ya, yang mungkin dapur juga seadanya, yang mungkin dapurnya bolong ya, dindingnya ataupun bahkan masih berlantai tanah ya, kemudian akses kayak tikus misalnya bisa keluar masuk segala macem, bahkan peliharaan ayamnya bisa sampai nimbrung ke dalam dapur juga gitu kan. Jadi tapi sebenarnya yang meskipun sederhana itu bisa kok menerapkan kebersihan ini. Kemudian ada juga yang emak-emak nih yang super mau irit misalnya, makanan yang harusnya sudah tidak dikonsumsi lagi ditaruh di kulkas sampai berhari-hari, bahkan apa sampai bulanan. Bener kan, sayang katanya. Misalnya ada nih mungkin yang masih ada kuah kari dari lebaran haji kemarin ya, masih ada mungkin. Ayo ngaku ibu-ibu, ada tidak seperti itu ya? Masih ada misalnya ditaruh sudah berhari-hari, apalagi kalau penyimpanannya tidak tepat ya. Nah ini bahaya. Jadi kalau tidak dibekukan itu tidak aman ya. Kalau udah lewat 3 hari sebaiknya jangan dikonsumsi. Misalnya ayamnya udah habis, masih ada kuahnya nih, nanti ditambah lagi telur gitu, ya, dikasih tahu atau tempe kan, biar irit katanya. Terus misalnya ada yang juga mengolah karena itu tadi merasa ingin irit, tapi pada saat sakit justru malah akan lebih banyak yang keluar, lebih banyak lagi dampaknya, entah itu materi, waktu, dan bahkan mungkin tenaga tidak bisa dipungkiri. Iya, yang akhirnya harus cari cuan ya, akhirnya harus di rumah sakit misalnya ataupun merawat anak-anak. Jadi mungkin hal kecil tapi harus diperhatikan. Dan yang paling penting bahwa kita sebagai ibu-ibu ataupun yang tiap hari mengolah makanan benar-benar harus memperhatikan asupan apa yang kita kasih ke anak-anak ataupun ke suami kita atau ke diri kita sendiri dulu deh. Seperti itu. Nah, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa jika itu tidak aman berarti itu bukan makanan. Oke. Saya enggak kasih bahasa Inggrisnya jadi kasih bahasa Indonesia saja. Jadi dikatakan bahwa jika itu tidak aman berarti itu bukan makanan. Ini paling penting. Jadi kalau misalnya, saya rasa juga kita kadang kalau mau mengonsumsi sesuatu, kalau pasti ada loh di hati kita, ini kayaknya ndak aman lagi deh, kayak ndak aman lagi. Kalau ragu-ragu seperti itu sebaiknya jangan dikonsumsi. Jadi kalau misalnya
kita tidak tahu nih pakai pewarna apa, pakai apa, pengawet apa gitu kan, sebaiknya jangan dikonsumsi. Atau misalnya udah berhari-hari di kulkas, ya itu tadi yang awalnya mau irit, hemat, justru malah dampak buruknya besar seperti itu. kemana-mana. Nah, ini terkait juga dengan pangan ya. Itu kan kalau izinnya tuh harus ada sebenarnya ya. Jadi sebelum kita mungkin sesinya untuk tanya jawab ada nggak sih Mbak Utami? Kita harus selesai sampai di sini karena Oke, baik, sudah baik. sampai di akhir Aha, perjumpaan kita. karena sesaat lagi juga azan duhur ya. Betul. Nah ini yang terakhir nih saya kasih ya, Ya. untuk menjadi konsumen cerdas dengan BPOM Mobile. Mungkin bisa dilihat ya. Jadi ini ada aplikasi khusus yang diluncurkan oleh BPOM Aha. ya. Jadi bisa saya BPOM. catat. Boleh. Ada BPOM Mobile namanya. Nah bisa diunduh Oke. di smartphone ya. Jadi bisa nih. Nah di sini kita bisa dengan dengan leluasa ataupun dengan gampangnya untuk bisa melakukan cek izin edar, misalnya kemasannya sudah ada yang izin kayak cek edarnya BPOM belum. sudah ada di situ ya. Betul. Jadi Oke, bisa untuk siap. makanan, bisa juga untuk kosmetik ya. Jadi kalau mau tahu nanti ada fitur-fiturnya di dalam situ. Oke, Aha. siap. Kemudian bahkan bisa ada loh untuk lapor iklan. Ada di aplikasi ini. Oke. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa ada produk yang iklannya tidak sesuai dengan kemasannya, misalnya bisa dilapor. Dan Oke, siap. pelapor itu dijaga keamanan atau kerahasiaannya. Identitasnya ya. Betul. Siap. Jadi aman. Jadi silahkan ya, Anda bisa menggunakan BPOM Mobile ini di smartphone ya. Kemudian Anda bisa men-scan produk ya. Terus banyak fitur BPOM Mobile lainnya. Kemudian terkait dengan itu tadi, cek izin edar, kemudian lapor iklan dan lain sebagainya. Jadi silahkan dicoba ya. Oke. Mungkin itu aja ya rekan Utami, yang pasti kita mulai dari diri kita dulu nih. Khususnya untuk ibu-ibu ya. Bagaimana kita berkomitmen dengan diri kita sendiri bahwa apa yang akan kita suguhkan ke keluarga harus benar-benar kita tahu keamanannya. Jadi bukan hanya enak saja kelihatannya, tapi keamanan, kesehatannya, kebersihannya harus dijaga dengan baik dan benar. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Saya rasa juga nanti rekan Utami juga udah menjadi kader juga nih saat ini ya. Mungkin besok-besok bisa mengangkat tema ini juga ya. Karena kan saling mengingatkan, gak mesti di satu waktu aja. Baik, terima kasih untuk sekali lagi para pendengar Radio Peduli. Saya mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata atau mungkin bencananya yang berlebihan ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi ya di 96,9 Radio Peduli FM di lain waktu dan mungkin di lain kesempatan juga. Siap. Terima kasih juga untuk Mbak Utami sekali lagi, dan juga untuk manajemen Radio Peduli yang sudah memberikan ruang kepada saya ya untuk melakukan sosialisasi ataupun informasi dan edukasi untuk hari ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.